Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan yang keempat. Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami cara menyimpulkan laporan percobaan. Untuk materi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk materi pembelajaran kita yaitu cara menyimpulkan laporan percobaan. Ibu akan menjelaskan di sini langkah-langkah dalam menyimpulkan laporan percobaan itu ada 5. Dan diingat di sini kita tidak mempraktekkan, tetapi adalah cara kita membuat sebuah kesimpulan dalam sebuah laporan percobaan. Ada 5 langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentukan tema yang diusung dalam laporan. Yang kedua, tentukan subjek laporan percobaan. Yang ketiga, tentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Yang keempat, temukan informasi penting dari setiap paragraf. Yang kelima, rangkai ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah teks singkat. Ibu jelaskan dulu untuk yang pertama tadi adalah tentukan tema. Yang dimaksud dengan tema, kalian ingat sudah Ibu jelaskan di pertemuan kita sebelumnya atau di kelas 7 dan 8, tema itu tidak sama dengan judul. Jadi kalian tentukan tema apa sih yang ada dalam laporan percobaan tersebut. Nah, untuk menemukan tema tadi adalah kalian baca secara keseluruhan isi dari laporan percobaan yang kalian lihat atau yang kalian dengar. Nah, yang kedua adalah menentukan subjek laporan percobaan. Jadi sebelum kalian membuat sebuah laporan, itu kalian harus terlebih dahulu memikirkan apa sih subjeknya yang akan kita buat dan kita rangkai dalam membuat sebuah laporan percobaan. Yang ketiga, tentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Jadi di dalam setiap laporan percobaan itu kalian tentukan ide pokok. Ingat, untuk ide pokok itu adanya di setiap paragraf, bukan di per kalimat tapi dalam paragraf. Jadi setiap paragraf itu mempunyai satu ide pokok. Yang disebut dengan ide pokok adalah gagasan utama. Untuk ide pokok biasanya paling sering muncul di awal paragraf. Yang keempat, temukan informasi penting dari setiap paragraf. Nah, untuk informasi penting setiap paragraf itu adalah dari kalian sendiri yang bisa menentukan, bukan Ibu. Mana sih yang kalian anggap penting dari laporan percobaan yang sudah kalian baca atau yang sudah kalian tentukan. Terus yang kelima, rangkai ide pokok dan informasi tersebut menjadi sebuah teks singkat. Nah, maksudnya di sini kalian tadi sudah menentukan tema, sudah menentukan subjek, sudah menentukan ide pokok, sudah menemukan informasi pentingnya, lalu kalian buat dalam bentuk paragraf. Kalau sudah kalian membuat dalam bentuk paragraf, itulah yang disebut dengan menyimpulkan atau kesimpulan dalam sebuah teks laporan percobaan. Nanti Ibu akan memberikan contoh. Di sini adalah teks laporan membuat es krim. Nah, di sini Ibu akan memberikan contohnya adalah contoh teks laporan percobaan membuat es krim. Ibu ingatkan lagi, kalian tidak mempraktekkan, tapi bagaimana cara kalian itu membuat kesimpulan dari teks laporan membuat es krim. Nah,
dalam pembuatan es krim di sini dia punya tujuan yang pertama adalah es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak, namun es krim ini dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula dan berwarna yang mengakibatkan demam dan batuk, tetap lezat dan sehat pastinya. Adapun alat dan bahannya di sini adalah 1 liter susu segar, 200 gram gula pasir, 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok, lalu 1 sendok makan vanili. Nah, langkah-langkah dalam membuat es krim di sini ada beberapa langkah Ibu akan bacakan. Masak susu segar beserta gula pasir ke dalam panci ke dalam air yang mendidih sambil diaduk. Lalu masukkan larutan tepung maizena dengan sendok susu ke dalam rebusan susu tersebut hingga merata. Lalu campurkan dengan vanili dan kembali diaduk. Kemudian saring susu ke dalam wadah lain yang telah disiapkan. Setelah itu kuning telur yang telah dikocok dicampurkan dan aduk agar merata dengan sempurna. Setelah merata biarkan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Adonan es krim siap dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es. Aduk kembali es krimnya setelah 15 menit dan lakukan itu sebanyak 3 kali agar es krim benar-benar lembut dan halus. Dan setelah itu masukkan ke dalam freezer kembali selama kurang lebih 8 jam, beku dan sempurna teksturnya. Nah, dari hasil percobaan tadi, es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pewarna buatan dan gula buatan. Percobaan ini dilakukan oleh kelompok kelas untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Ya, selanjutnya tadi Ibu sudah menyebutkan di pembelajaran awal langkah dalam menyimpulkan percobaan itu. Yang pertama adalah tentukan tema yang diusung dalam laporan, yang kedua tentukan subjek laporan, yang ketiga tentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf, yang keempat temukan informasi penting dari setiap paragraf, dan yang kelima yaitu rangkai ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah teks singkat. Nah, dari contoh cara membuat es krim, teks laporan pembuatan es krim tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pelajaran kewirausahaan ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa membuat makanan sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Contohnya tadi adalah dalam pembuatan es krim, mudah dan lezat, sehat tentunya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembangan bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan. Untuk anak-anak kelas 9A dan kelas 9B, ingat kalian tidak mempraktekkan, tetapi adalah bagaimana cara kalian membuat sebuah kesimpulan dari teks cara membuat es krim yang Ibu beri contoh tadi. Sekian untuk yang Ibu jelaskan. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Bagi yang kurang jelas atau nanti ada pertanyaan yang Ibu berikan kalian belum memahami, silakan kita ke aplikasi kita yaitu e-learning, tanyakan ke Ibu di timeline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.